aktris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1471-1475. Pada akhirnya Balmer tidak setuju. Dia berterima kasih kepada Feng Yu atas kebaikannya dan meninggalkan kesempatan untuk memilih Feng Yu di masa depan. Dia tidak berpikir Microsoft akan kalah, bahkan jika dia pergi ke Feng Yu, dia tidak percaya dia bisa menekan Microsoft. Meskipun Feng Yu tidak berhasil merekrut Balmer, tetapi ia juga dapat melihat bahwa Microsoft memiliki masalah di dalamnya. Jika tidak ada masalah, maka Balmer tidak akan datang sama sekali, tidak akan mendengarkannya, dan tidak akan mengungkapkan tampilan pertimbangan. Posisi Feng Yu untuk Balmer adalah EO dari Taihua Holdings. Awalnya, Taihua Holdings tidak mengatur sama sekali. Hanya ada satu presiden, Zhong Qingxian. Taihua Holding Group memiliki lebih banyak bisnis di dalamnya. Feng Yu percaya bahwa ada kebutuhan untuk manajemen bakat di bidang ini. Orang ini harus memiliki cukup kontak. Feng Yu masih menghargai Balmer, kemampuan manajemennya luar biasa, dan jaringannya kaya. Jika dia mau datang, itu tidak hanya akan mempromosikan pengembangan industri TI di bawah Taihua Holding Group, tetapi juga memberikan pukulan besar kepada Microsoft. Presiden dan EO Anda, yang mundur kepada kami sebagai EO, menunjukkan bahwa ia tidak optimis dengan Microsoft Anda. Akibatnya, penjualan produk Microsoft pasti akan sangat terpengaruh, bahkan jika Anda ingin Yinsan mengambil kesempatan untuk tumbuh lebih besar. Oleh karena itu, bahkan jika dia membayar lebih banyak gaji, Feng Yu ingin menggali Balmer, bahkan dia memberikan persyaratan untuk saham Taihua Holding Group. Namun, Balmer menolak datang. Feng Yu tidak terlalu terduga. Di permukaan, jika Balmer berhenti, itu berarti orang menjadi rendah. Karena Balmer tidak mau bertaruh pada masa depan ini, Feng Yu tidak akan memaksanya. Mungkin dalam waktu dekat, Balmer akan mengetahuinya. Tetapi pada saat itu, kondisinya tidak begitu baik. Feng Yufei kembali ke Tiongkok dan pergi ke Dewan Direksi Grup Lianxiang. Akan ada hal-hal yang sangat penting terjadi pada pertemuan ini. Semua orang, saya ingin mengundurkan diri sebagai presiden kelompok dan meminta Dewan untuk menunjuk kembali seorang kandidat baru, kata Liu Chuanzi di Dewan Direksi. Ini hanya proses. Liu Chuanzi adalah ketua dan presiden baru. Dia tidak memintanya untuk mencalonkan diri. Anggota Dewan Direksi juga diberitahu sebelumnya, sehingga mereka tidak terkejut dengan pernyataan Liu Chuanzi. Para direktur juga mengatakan bahwa mereka setuju dengan pengunduran diri Liu Chuanzi, dan kemudian Dewan Direksi mencalonkan seorang calon presiden baru. Yang Yuanxing, ini adalah nominasi Liu Chuanzi, dan semua orang mengatakan bahwa tidak ada pendapat. Ketika Yang Yuanxing mengetahui bahwa Liu Chuanzi harus memberinya posisi presiden dengan begitu cepat, dia juga terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia cepat, dia harus pergi ke akhir tahun, jika dia lambat, itu akan memakan waktu sekitar 2 tahun. Saya tidak berharap ini kurang dari 2 bulan, dia akan menjadi presiden kelompok. Waktunya lebih awal, dan tentu saja dia lebih bahagia. Bisakah Anda duduk di posisi yang lebih tinggi sehari sebelumnya? Siapa yang akan menolak? Yang Yuanxing begitu lancar sehingga ia menjadi presiden baru Grup Lianxiang, dan Dewan Direktur memberikan suara. Yang Yuanxing juga berpidato tentang pelantikan sesuai dengan praktik yang biasa. Untuk terus terang, ia menyatakan posisinya kepada Dewan Direksi, bagaimana ia akan memimpin kelompok untuk berkembang lebih baik dan lebih cepat di masa depan. Ketika dia mengatakan ini, Yang Yuanxing selalu melihat ekspresi Liu Chuanzi dan Feng Yu. Liu Chuanzi secara alami tidak harus mengatakan, kata sambutannya, Liu Chuanzi tahu sebelumnya. Tapi Feng Yu datang ke sini hari ini, yang membuatnya sangat gugup. Feng Yu bahkan bukan direktur grup, dia bahkan tidak memiliki posisi dalam grup. Wu Zi hanya seorang direktur dari Taihua Holdings yang ditempatkan di Grup Lianxiang. Wu Zigang datang, mengapa Feng Yu datang? Mungkinkah dikatakan bahwa bahkan jika Dewan Direktur kelompok ingin ada perubahan, Feng Yu atas nama Taihua Holding Group? Tapi itu tidak benar, Feng Yu tidak terlalu mempercayai Wu Zigang. Bukankah ini orang pertama yang mengikuti dunia Feng Yu?
Melihat ekspresi Feng Yu tidak terlalu serius. Sebenarnya, menurut aturan, Feng Yu tidak boleh muncul di Dewan Direksi Lianxiang Group, tetapi Feng Yu ada di sini. Tidak hanya tidak akan ada yang meminta Feng Yu keluar, tetapi juga menambahkan kursi untuk membiarkan Feng Yu dan Liu Chuanzi duduk berdampingan di posisi utama. Perwakilan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Lian hanya bisa duduk di samping. Hal pertama hari ini adalah tentang pengangkatan presiden baru grup. Item ini telah berhasil disahkan dan akan diumumkan kepada publik setelah pertemuan. Kemudian proposal kedua adalah hari ini, bahkan grup ingin menambah 2. Para direktur dinominasikan oleh rapat pemegang saham dan memilih, yaitu Yang Yuanxing dan Lei Dajun. Proposal ini juga jelas bagi semua orang di sini. Bahkan jika Anda berpikir bahwa hak Yinsan untuk berbicara dalam grup menjadi semakin berat, Lei Dajun tidak akan terkejut oleh Dewan Direksi perusahaan. Hanya ketika mereka berpikir mereka akan menambah direktur baru, akan ada satu orang lagi dari Taihua Holding Group. Saya tahu bahwa tidak ada pembukaan sama sekali. Ya, maka Dewan Direksi hari ini, alasannya harusnya sudah lewat, tetapi Tuan Feng sengaja datang hari ini, ada satu hal lagi untuk diumumkan. Setelah Liu Chuanzi selesai, ia menyamping, menunjukkan bahwa semua orang akan mendengarkan pidato Feng Yu. Feng Yu memandang sekeliling dalam lingkaran, grup Lianxiang dapat memiliki hari ini, semua orang telah berkontribusi. Bahkan jika bisnis grup, proporsi grup holding Taihua tidak banyak meningkat, tetapi saya sangat optimis. Aku bahkan tidak memiliki posisi dalam grup. Hari ini, masuk akal untuk mengatakan bahwa aku tidak cocok untuk berbicara di sini. Apakah kamu tidak ingin mendengarkan aku berbicara omong kosong di sini? Semua orang membuat tawa yang baik, bahkan jika itu tidak sesuai, tetapi siapa yang berani mengatakannya? Aturannya belum diperbaiki. Aku datang ke sini hari ini untuk mewakili Taihua Holding Group dan mengumumkan kabar baik. Ada kabar baik untuk perusahaan. Saya mengumumkan bahwa saya akan menghapus posisi Wakil Presiden Liu Chuanzi Taihua Holdings. Semua orang berbisik, apakah ini kabar baik? Liu Chuanzi bukan eksekutif senior di Taihua Holding Group, ini adalah berita buruk besar bagi grup Lianxiang. Apakah hubungan Feng dengan Jenderal Liu tidak terlalu baik? Saya hanya melihat kedua orang itu berbicara dan tertawa sebelum pertemuan, apa yang terjadi? Jangan khawatir. Aku belum selesai berbicara. Atas nama grup holding Taihua, aku mengumumkan bahwa Liu Chuanzi ditunjuk sebagai EO dari grup holding Taihua. Apakah ini kabar baik? Semua orang terkejut dan kemudian bertepuk tangan. Ternyata itu promosi dan membuat mereka takut. Ini benar-benar berita baik. Grup Taihua Holding selalu memiliki presiden dan tidak punya EO. Liu Chuanzi, Jiang Wanmeng, dan Wu Zigang semuanya hanyalah wakil presiden. Kali ini, posisi baru didirikan dan Liu diangkat, yang menunjukkan bahwa posisi grup dalam grup holding Taihua telah meningkat. Secara khusus, dapat dibuktikan bahwa bahkan kelompok tersebut telah meningkatkan posisinya dalam pikiran Feng. Yah, kata-kataku sudah selesai. Semua orang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Ayo makan bersama. Setelah beberapa saat, semua orang bisa menghormati anggur Liu untuk minum-minum. Tentu saja, Yang dan Jenderal Lei jangan biarkan pergi. Melihat semua orang memberi selamat kepada Liu Chuanzi, Feng Yuxin berkata, saya harap Lao Liu tidak akan mengecewakan saya. Adapun Balmer, Anda akan menyesalinya. Setelah berita Liu Chuanzi tentang penunjukan EO Taihua Holding Group dilaporkan, semua orang tidak merasa terlalu terkejut. Li Mingde, yang memenuhi syarat untuk bersaing untuk posisi ini, terlalu tua dan akan pensiun setelah 2 tahun. Jiang Wanmeng, seorang gila teknis, setiap kali ia secara pribadi memimpin tim untuk melakukan penelitian dan pengembangan, manajemen elektronik angin dan hujan tidak terlalu peduli. Adapun Wu Zigang, terlalu muda, itu harus menjadi penggantinya. Rusak Yongping, Su Lihua, Li Jingwei, Sun Liji, Del. Sedikit lebih muda, dan kualifikasi mereka di Taihua Holding Group masih relatif dangkal. Liu Chuanzi juga seorang pria besar di lingkaran Cina. Posisi atasannya telah membuat banyak orang merasa bahwa itu tampaknya merupakan penyesuaian strategis dari grup holding Taihua. Sebelum Zhong Qingxian mengambil alih Taihua Holding Group,
Taihua Holding Group dengan penuh semangat menjelajahi berbagai saluran penjualan. Zhong Qingxian juga merupakan pemimpin dalam industri makanan dan retail China. Produk-produk dari Taihua Holding Group memang sangat baik. Lihatlah grup supermarket Taihua, rasio utang semakin rendah dan semakin rendah, keuntungan semakin tinggi dan semakin tinggi, dan super hypermarket sangat sukses. Ini bukan jumlah sewa yang kecil untuk toko-toko itu, dan banyak toko ingin masuk dan masuk. Ini grup supermarket Taihua telah memblokir banyak raksasa retail internasional untuk memasuki Cina dan telah tumbuh menjadi grup retail top dunia. Banyak produk China telah terjual di seluruh dunia. Zhong Qingxian juga berkontribusi. Namun, setelah Liu Chuanzi mengambil jabatan itu, semua orang berpikir, apakah itu Taihua Holding Group, untuk mulai meningkatkan proporsi industrinya dan fokus pada sisi ini. Entah itu memikirkan grup, atau bahkan memikirkan Yinsan, saat ini di dunia, telah menghasilkan reputasi yang hebat. Baik dalam hal P dan perangkat lunak, kami memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk menjadi yang pertama di dunia. Selain itu, ada begitu banyak perusahaan internet di bawah grup Taihua Holdings, serta pabrik silikon kristal, Dell, kekuatannya benar-benar sangat kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan komprehensif sudah ada di tempat pertama di industri TI di seluruh dunia. Dengan cara ini, perusahaan IT lainnya menjadi waspada. Mereka tidak lupa, ada banyak industri IT di kelompok penahan angin dan hujan. Jika ini disatukan, mereka akan menjadi lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa saat ini, tidak terhubung dengan perusahaan lain. Perusahaan Fengyu dan dua perusahaan kelompok dapat menghasilkan 1P dan menjamin harga sangat kompetitif. Mereka dapat melihatnya, Fengyu berencana untuk menyerang industri TI. Perusahaan-perusahaan ini sangat tidak puas dengan ini, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Fengyu mengendalikan perusahaan terkait melalui dua kelompok holding, bahkan jika itu adalah kelompok holding, itu bukan ilegal. Apa yang membuat mereka tidak berdaya adalah bahwa kepemilikan Fengyu berada di puncak dunia dalam banyak hal. Metode konvensional mereka untuk menekan perusahaan-perusahaan kecil itu tidak berguna bagi anak-anak perusahaan Fengyu. Sebaliknya, Fengyu sering menggunakan cara harga untuk menekan mereka. Dengan blok kecil, itu berhasil, yang membuat mereka cukup tertekan. Fengyu bermaksud untuk membangunnya ke negara. Setelah Fengyu berhasil, semua konsumen di masa depan akan menemukan bahwa harga produk-produk terkait TI akan meroket. Industri TI harus kembali ke jalur pengembangan yang sehat, dan kita tidak boleh membiarkan yang ambisius mendominasi industri. Tidak ada suara, Fengyu telah membentuk kelompok industri TI yang besar, dan masa depan pasti akan melampaui semua perusahaan terkait TI seperti Microsoft, Intel, dan IBM. Rencana ekspansi gila Fengyu akan berdampak besar pada lanskap industri. Seperti apa industri itu di masa depan? Setelah Liu Chuanzi menjabat, media asing melaporkan banyak berita terkait, yang semuanya merupakan ancaman. Tetapi apa yang mereka katakan, banyak dari mereka yang benar. Fengyu adalah membangun raja industri negara. Apakah untuk mendominasi industri? Apa yang terjadi? Jika Anda dapat bersatu dengan Microsoft, Intel, Dai, dan Soft, Anda dapat menekan saya secara terbalik, tetapi bisakah Anda bersatu? Mereka bersatu, apalagi para pemegang saham itu tidak akan setuju, bahkan jika mereka setuju, maka mereka pasti akan menyentuh undang-undang monopoli, dan tidak hanya akan terpecah lagi, tetapi juga menghadapi denda yang tinggi. Bahkan jika mereka memulai kerjasama strategis seperti perusahaan Fengyu, siapa yang utama dan siapa pelengkap? Mereka adalah bos dari industri mereka masing-masing, bagaimana mereka mau hidup di bawah rakyat? Minat mereka terkait erat, tetapi fokus mereka berbeda. Intel akan mengatakan bahwa hal terpenting tentang komputer adalah prosesor inti, sehingga harga ini harus menjadi yang tertinggi. Tetapi Microsoft pasti tidak setuju. Tidak ada sistem operasi, siapa yang mau menggunakan komputer Anda? Garis lunak akan mengatakan bahwa tanpa kita begitu banyak perangkat lunak operasi yang berguna, alat jaringan, komputer dapat digunakan pada mesin, bagaimana bisa begitu populer? Dai juga akan mengatakan bahwa tanpa seluruh mesin kami, siapa yang membeli produk Anda secara terpisah?
Ini adalah peningkatan penjualan seluruh alat berat kami yang telah mendorong perkembangan industri. Semua orang berpikir bahwa mereka yang terpenting, bahkan tidak ada yang bisa melakukannya tanpa mereka. Tetapi mereka juga setuju bahwa Feng Yu adalah ancaman terbesar bagi semua bisnis mereka. Pesatnya perkembangan perusahaan yang dikendalikan oleh Feng Yu pasti akan merebut pasar milik mereka, yang tidak dapat mereka tanggung. Jadi para pemimpin perusahaan terkait ini bersatu dan membuat beberapa pernyataan, membanting Feng Yu, membanting Feng Feng Holdings dan Taihua Holdings. Feng Zong, sekarang kami sangat pasif dalam opini publik. Serangan balik kami terlalu lemah. Liu Chuanzi agak tertekan. Bagaimana saya bisa berantakan ketika saya berada di puncak? Masato Kameda juga menambahkan, bos, sangat jelas sekarang, perusahaan-perusahaan itu bersatu dan ingin mengisolasi kita. Feng Yu melambaikan tangannya, isolasi kami. Di hadapan kepentingan, mereka akan berkompromi. Meskipun kami menghasilkan uang, kami juga akan membuat keuntungan untuk mereka. Kami berpikir untuk menjadi bos industri, tetapi kami tidak berpikir tentang memonopoli seluruh industri. Ini legal, juga tidak diizinkan. Tapi aliansi mereka benar-benar tidak bisa dipatahkan. Kita dapat mengambil beberapa perusahaan untuk melangkah dan menarik beberapa perusahaan dan memperingatkan beberapa perusahaan. Ketika Anda menginjak perusahaan, Anda memilih Microsoft dan Intel. Kami ingin menarik produsen itu. Kami memberi mereka aksesori dan sistem terbaik. Jika mereka juga keberatan, maka harganya akan menjadi kami di masa depan. Pisau tukang daging. Adapun perusahaan lain, baik-baik saja untuk memperingatkan mereka, mereka tidak berguna. Hei, melangkahlah. Bos, bagaimana aku harus melangkah? Masako Kameda memiliki beberapa keraguan, dan sekarang yang lain adalah industri nomor 1. Bagaimana kita bisa melangkah di sisi lain? Feng Yu berkata sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Bukankah mereka akan melawan kita? Mari kita bersikap sopan dan mulai mentertawakan mereka. Artikel, Siapa Konsumen Sesungguhnya, diterbitkan di surat kabar utama, dan setelah dicetak ulang secara gila-gilaan di internet, dengan cepat memicu kemarahan sebagian besar perusahaannya, terutama kemarahan para pemimpin industri seperti Microsoft. Berapa biaya pengembangan perangkat lunak untuk Microsoft dan berapa harga jual? Mari kita lihat. Karyawan Microsoft terlalu malas untuk pergi bekerja, tetapi mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Daftar perusahaan yang paling puas dengan karyawan dari Fortune dapat dilihat. Perusahaan-perusahaan peringkat teratas adalah perusahaan bergaji tinggi, dan tekanan kerja tidak besar, terutama karena industri ini tidak mampu bersaing dengan mereka. Microsoft, Intel, Dai, Huipu. Perusahaan ini memiliki laba tinggi. Siapa yang memberi mereka begitu banyak keuntungan? Apakah itu konsumen? Tapi mereka benar-benar harus menikmati ini setinggi untung. Banyak negara di dunia tahu bahwa Cina adalah negara pekerja keras. Mereka bersedia membayar banyak dengan imbalan gaji yang kecil. Mereka aktif dan antusias dan bersedia memberikan pengalaman terbaik dan paling memuaskan bagi konsumen. Sekarang, di bawah kepemimpinan Feng Yu, kita harus menciptakan tatanan baru di industri TI, dengan tuntutan konsumen sebagai persyaratan tertinggi untuk memuaskan konsumen sebagai kemuliaan terbesar. Sama seperti industri retail, kita harus membangun keuntungan kecil tapi industri pergantian cepat. Keluarkan gelembung.com, hilangkan kemakmuran palsu itu, biarkan konsumen kita memiliki lebih banyak uang untuk melakukan hal-hal lain dan menikmati hidup. Seharusnya bukan industri yang menguntungkan, kita harus kembali ke alasan. Artikel ini adalah bahwa Masako Kameda telah menemukan sejumlah penulis medali emas. Setelah beberapa revisi, ia muncul di sejumlah surat kabar arus utama dan mencetaknya kembali di portal utama dan menerjemahkannya ke dalam bahasa multinasional. Feng Yu melihat artikel di jaringan dan sangat puas. Dia awalnya berdiskusi dengan Tuan Kazuo, dan mereka menggunakan Microsoft untuk menembakkan senjata, dan pada saat yang sama, mereka merayu produsen PC. Tetapi Kazuo percaya bahwa ini terlalu disengaja, dan para produsen PC itu pasti akan mengambil kesempatan untuk meminta lebih banyak manfaat. Ini bisa dilihat dari promosi XOS bahwa selera produsen PC tersebut begitu besar dan serakah. Oleh karena itu,
Masaru Kaitama percaya bahwa itu harus berdiri pada titik yang tinggi dan mengutuk semua perusahaan ini dan memisahkan mereka dari konsumen, sehingga menciptakan citra diri sendiri dan konsumen. Pada saat itu, Microsoft dan Intel pasti tidak akan berkompromi. Mereka harus memulai perang kata-kata dengan Windsor Holdings dan Taihua Holdings. Setelah pembuat PC seperti Huipu dan Dai akan menyerah untuk sementara waktu, karena itu pabrikan lain seharusnya ditarik ke kam mereka sendiri. Cara menggambar produsen PC lainnya. Lebih baik mengurangi biaya produk PC mereka dengan memberi mereka aksesori perangkat keras yang hemat biaya melalui Huawei, Yingwei da, Dell. Jadi Kamen Masato diperintahkan untuk membuat artikel seperti itu, dan memasang meriam peta. Kali ini, Microsoft, perusahaan-perusahaan ini benar-benar gila, dan ini pasti Feng Yugan, yang mengukur biaya dan keuntungan kami, apa yang harus kami lakukan. Persaingan antar rekan, apakah Anda melakukan ini? Keuntungan industri harus dirahasiakan, dan manfaat ini untuk semua orang. Miliki kami, dan sudahkah Anda? Keuntungan keseluruhan industri ini tinggi, bukankah laba Anda tidak buruk? Apa manfaatnya bagi keuntungan industri secara keseluruhan? Katakanlah kita mencari untung. Bagaimana kita mencari untung? Apa yang kita bayar adalah kombinasi dari kekuatan fisik dan kerja mental. Anda pergi untuk melihat bahwa Coca-Cola adalah soda, berapa hasilnya dalam setahun. Itu menguntungkan. Dan industri-industri keuangan seperti bank, seberapa tinggi laba itu? Mengapa Anda tidak mengatakan itu adalah keuntungan besar? Microsoft segera menjawab, kami bukan industri yang mencari untung. Sebagai contoh, sistem operasi Vista yang kami jual sekarang membutuhkan waktu hampir 5 tahun, dengan total investasi lebih dari 10 miliar dolar AS, dan berapa banyak salinan yang telah kami jual sekarang. Input dan output kami sangat tidak proporsional. Dan kami tidak menjual produk, kami harus menyediakan pembaruan gratis dan layanan pemeliharaan selama setidaknya beberapa tahun. Bukankah ini biayanya? 10 miliar dolar, berinvestasi dalam produk manajemen kekayaan finansial, menurut pendapatan tahun lalu, berapa banyak yang bisa kita hasilkan dalam 5 tahun? Menghitung periode penjualan produk kami, yaitu, seberapa dekat kita harus menghasilkan dalam hampir 10 tahun. Karyawan kami telah bekerja keras dan bijaksana. Kami memberikan pengalaman terbaik dan layanan purna jual kepada pelanggan kami. Bisakah kami mendapatkan sedikit keuntungan? Katakanlah bahwa karyawan Microsoft kami malas, yaitu untuk membuat karyawan Microsoft kaya akan kreativitas. Jenius sukses mana di dunia yang tidak membutuhkan kreativitas yang kaya? Duduk di partisi kantor, dapatkah Anda memunculkan ide? Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa suasana hati orang baik atau buruk, dan berbanding lurus dengan kemampuan kreatif orang. Orang Cina rajin, kami akui, tetapi orang perlu istirahat. Tetapi kami ingin bertanya, saya mendengar bahwa perusahaan-perusahaan di China selalu bekerja lembur. Bisakah mereka memberi karyawan upah lembur normal sesuai dengan hukum? Apakah karyawan sukarela untuk bekerja lembur? Ketika Microsoft merespons, Microsoft melangkah di bawah jejak Taihua Holdings. Dan diikuti oleh, Intel juga melompat keluar dan menerbitkan balasan. Ini juga merupakan tanggapan terhadap tuduhan di media, dan juga membantah pernyataan bahwa mereka mengambil untung, dan kemudian menunjukkan bahwa Feng Yu adalah di balik layar semua ini. Lihatlah tingkat pertumbuhan aset Feng Yu dalam beberapa tahun terakhir. Jika bukan industri yang mencari untung, bagaimana ia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Kata Feng Yu ini adalah pencuri yang berteriak untuk menangkap seorang pencuri. Kemudian hampir semua perusahaan yang berhubungan dengan IT, selama mereka dituduh, mulai mencemooh Taihua Holdings dan Storm Holdings, mengejek Feng Yu. Akun blog Feng Yu memiliki pesan di bawah ini, yang semuanya adalah perwakilan huaxia dari perusahaan IT besar, menyerang dan menyangkal pernyataan Feng Yu. Feng, ada fungsi untuk menutup komentar di bawah blog. Mengapa Anda tidak menutup komentar ini? Wang Zixi menelepon dan bertanya. Blog Feng Yu melonjak. Sebagai pemimpin perusahaan gaji, ia secara alami mendapatkan laporan. Mengapa saya harus menutupnya? Saya pikir ini sangat bagus. Anda tahu, blog saya sangat sibuk sekarang. Mereka semua datang kepada saya untuk meninggalkan pesan. Sepertinya saya juga harus benar-benar menerbitkan sebuah blog, kan?
Artikel ini diterbitkan oleh Masahiro Kamena. Feng Yu tidak peduli mengapa orang-orang ini datang ke blognya untuk membuat masalah. Biarkan wakil-wakil Cina itu datang ke blog saya untuk meninggalkan pesan untuk disalahkan, tetapi untungnya, nama teman-teman masih relatif keras, tidak ada yang berani untuk disalahkan secara langsung. Huaxia adalah situs Feng Yu. Perwakilan pengusaha asing kebanyakan adalah orang Cina. Siapa yang berani menunjuk ke hidung Feng Yu? Harimau itu tidak marah, kamu kucing yang sakit ketika kamu. Feng Yu segera memperbarui blog, namanya, ini yang saya katakan. Baru-baru ini, banyak orang di internet membanting saya dan mengatakan bahwa saya telah mengganggu tatanan industri. Jadi apa tatanan industri? Pesanan industri, saya pikir itu harus mencakup berbagai pesanan pasar teknis, pesanan pasar bakat, pesanan pasar bisnis, pesanan pengembangan investasi dan sebagainya. Saya bukan ahli, saya tidak bisa mengatakan kata benda profesional, saya akan berbicara tentang pandangan saya dari perspektif konsumen hari ini. Sebagai konsumen produk itu, saya menggunakan komputer paling intuitif sebagai contoh. Saya ingin membeli komputer, ada dua cara untuk memesan secara online dan membeli di toko fisik. Untuk menggunakan komputer, selain membeli komputer ini, saya juga perlu menginstal perangkat lunak yang perlu saya gunakan. Jadi saya berencana untuk membeli komputer, biayanya 6.000 yuan rem, lebih baik komputer yang dijual seharga 5.999 yuan, tetapi ketika saya benar-benar membelinya, biayanya akan lebih tinggi dari ini. Karena saya harus menginstal perangkat lunak, yang paling mendasar, saya harus menginstal sistem. Ada dua pilihan untuk arus utama ini, satu untuk memikirkan SOS CD Yinsan dan CD Vista Microsoft. Harga eceran sebelumnya 499 yuan rem, jika ini adalah sistem yang sudah diinstal, maka harganya harus 199 yuan. Dan bagaimana dengan Microsoft? Harga eceran beberapa kali, bahkan jika itu adalah sistem pra-install, harganya mendekati 1.000 yuan. Ini bukan berarti Anda harus membeli komputer desktop, Anda biasanya memerlukan panel patch, Anda perlu kabel jaringan, Anda juga perlu menginstal jaringan. Produk-produk terkait ini adalah sejumlah uang. Jadi uang yang sebenarnya kita beli dari komputer sama dengan biaya komputer plus harga perangkat lunak plus biaya toko plus harga aksesori plus keuntungan. Berapa biaya sebenarnya dari komputer di dalam? Apa untungnya? Siapa yang mendapat untung terbesar? Sewa toko, laba agen, laba produsen PC, laba produsen perangkat lunak. Ada terlalu banyak orang yang membagi uang. Siapa margin keuntungan tertinggi? Microsoft menyebut pengembangan Vista, yang menginvestasikan miliaran dolar, tetapi dari mana puluhan miliar dolar itu berasal? Menjual sistem XP yang didapat, mereka mengandalkan sistem XP untuk mendapatkan keuntungan, cukup untuk mengembangkan Vista dan XP belasan kali. Di mana kekayaan Bill Gates, semuanya Microsoft. Bagaimana dengan kekayaan saya? Dari berbagai investasi, keuntungan dari investasinya tidak besar dalam semua penghasilan saya. Saya hanya berinvestasi di banyak industri, yang masing-masing dapat mendatangkan sedikit keuntungan di masa depan. Ketika digabungkan, itu akan meningkatkan banyak pendapatan saya. Karena itu, sebagai konsumen, kita semua ingin membeli produk dengan harga lebih murah. Namun, sebagai produsen dan penjual, diharapkan laba akan cukup tinggi. Bagaimana membentuk keseimbangan antara keduanya? Saya pikir yang terbaik adalah menggunakan konsep supermarket. Sederhananya, ini adalah keuntungan kecil tetapi pergantian cepat. Saya ingin membangun industri komputer dengan keuntungan kecil tetapi pergantian cepat, baik itu perangkat keras atau perangkat lunak, produsen harus mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan dari produk tunggal tidak boleh begitu tinggi. Sekarang saya telah berinvestasi dalam berbagai aksesori perangkat keras, berinvestasi dalam perangkat lunak, dan berinvestasi pada produsen PC, yang memberi konsumen harga yang wajar. Dan bagaimana dengan hasilnya? Saya menyentuh kepentingan para produsen itu, mereka bergabung, menyerang saya, memfitnah saya, dan mengatakan bahwa saya menghancurkan tatanan industri. Menjaga untung besar, bahkan jika produk tidak dapat dijual, mereka tidak akan menjual dengan harga yang lebih murah. Apakah ini pesanan mereka?
Tetapkan komputer sebagai barang elektronik kelas atas, bukan peralatan rumah tangga biasa. Beberapa orang memotong harga dan memberikan keuntungan kepada konsumen, apakah itu bertentangan dengan pesanan? Jika ini yang mereka sebut pesanan industri, maka saya akan mengatakan bahwa perusahaan tempat saya berinvestasi tidak akan mengikuti pesanan ini. Mereka membuat pesanan menjadi belenggu, ingin mengunci bisnis lain, mengunci keuntungan, membiarkan konsumen mengikuti mereka, dan membiarkan konsumen tetap dalam kegelapan. Saya akan mematahkan belenggu ini, memecahkan pesanan, dan membangun kembali tatanan baru yang rasional. Banyak orang menggunakan Bill Gates sebagai contoh, putus sekolah dan mendirikan kaisar Microsoft yang besar, tetapi jika Paul Allen tidak berada di tempat pertama, bagaimana mungkin Bill Gates berhasil? Dan banyak orang mungkin tidak begitu jelas, Ibu Bill Gates, yang merupakan teman ketua dan CEO IBM, yang bekerja bersama, dia adalah seorang eksekutif bank antar benua. Inilah sebabnya mengapa perangkat lunak asli Bill Gates, mengapa dapat dijual kepada IBM, mengapa DOS Microsoft bisa mendapatkan promosi IBM, dan dengan bantuan IBM, menjadi standar industri. Pergi ke sekolah dan melakukan bisnis tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Saya menyelesaikan studi saya, jadi hari ini saya bisa melampaui kekayaan Bill Gates. Mereka yang putus sekolah sebagai aturan emas dan berpikir bahwa dunia tidak menunggu orang dibutakan oleh cerita ini. Saya tidak menyangkal bahwa Bill Gates sangat baik, tetapi jangan lupa bahwa Paul Allen dan Steve Ballmer, yang memulai dengan dia, tidak memiliki upaya mereka. Tanpa bantuan Ibu Bill, tidak akan ada Microsoft. Hari ini apa yang saya katakan adalah bahwa Bill Gates bukan contoh yang baik. Kaum muda kita tidak belajar, kecuali ibumu memiliki latar belakang yang tak tertandingi. Mari kita bicara tentang Intel, dan selalu mengiklankan bahwa produknya adalah yang terbaik di dunia, tetapi dalam kesaksian ratusan media di seluruh dunia, produk mereka telah dikalahkan oleh Huawei Semiconductor. Kita harus sadar bahwa semakin besar output sebagian besar produk standar, semakin rendah biayanya. Namun, output Intel jelas lebih tinggi dari Huawei, dan kinerja sama dengan Huawei, bahkan tidak sebagus Huawei, tetapi harganya jauh lebih tinggi. Jadi secara relatif, keuntungan Intel jauh lebih tinggi. Harga Huawei pada saat ini dapat menjamin laba normal. Menurut pernyataan tersebut, laba pada harga yang sama harus lebih tinggi. Jika tidak, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, internet bohong. Kedua, teknologi internet tidak sebagus super. Adapun yang mana, saya juga sangat penasaran. Jika Anda berbohong dan berbohong, maka keuntungan mereka menguntungkan. Jika Intel tidak berbohong, maka itu adalah penelitian dan pengembangan teknologi mereka, itu tidak sebagus Huawei Semiconductor. Di sini saya ingin bertanya kepada perwakilan Intel, yang mana dari tebakan saya yang benar? Atau apakah ada kemungkinan ketiga, dan keduanya? Ada juga produsen PC yang terus-menerus menyerang kelompok. Mengapa? Karena produk mereka tidak seefektif biaya mereka. Laptop $10.000 mereka lebih buruk daripada 8.000 yuan. Mereka tidak ingin menurunkan harga jual, tetapi meminta kelompok untuk menaikkan harga. Terus terang, bahkan jika harga grup dinaikkan, meskipun volume penjualan dapat dikurangi, keuntungan dari produk tunggal telah meningkat banyak, dan bahkan grup dapat memperoleh lebih banyak. Tetapi kami tidak memiliki pilihan seperti itu. Kami telah memilih untuk memungkinkan lebih banyak konsumen membeli komputer dengan harga yang wajar. Kami ingin menjadikan komputer sebagai produk rumah tangga biasa daripada yang disebut produk elektronik kelas atas. Ini adalah kata-kata yang ingin saya katakan hari ini, hati nurani seorang pengusaha nurani. Paul Allen mengerutkan kening dan mendorong pintu kantor Bill Gates. Ada secangkir kopi di tanah, ini adalah cangkir yang digunakan Bill Gates selama bertahun-tahun, dan itu benar-benar rusak hari ini. Bill, kamu juga membaca cetak ulang posting blog Feng Yu. Bill Gates melirik Paul Allen, tanpa bicara. Artikel itu mengatakan bahwa tidak ada Paul Allen, tanpa Ballmer, tidak ada Microsoft, serius melemahkan otoritas unik Bill Gates di Microsoft. Selain kata-katanya, dia juga mengatakan bahwa dia adalah contoh yang buruk. Bagaimana dia bisa menanggung tuduhan ini jika dia dipuji oleh media selama lebih dari 1 dekade atau bahkan beberapa dekade? Dan wirausaha seperti apa yang dikatakan pada akhirnya,
bukankah kita pengusaha yang berhati hitam? Tanpa sistem operasi yang disediakan oleh Microsoft, dapatkah industri TI berkembang begitu cepat? Dibandingkan dengan kontribusi yang kami hasilkan, apakah ada banyak keuntungan yang kami dapatkan? Meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa Feng Yu memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Paul Allen, itu adalah perbedaan yang luas untuk menyebut Paul Allen, tetapi mengetahui itu adalah satu hal, apakah itu dapat diterima atau tidak adalah hal lain. Seringkali, saya tahu bahwa pihak lain sedang menggunakannya, tetapi saya masih merasa sangat marah di dalam. Bill, bahwa Feng Yu terlalu sombong, tuduhan yang tidak beralasan seperti ini, kita harus memberikan tanggapan yang keras. Paul Allen juga berkata dengan marah. Ketika dia berkata, Balmer juga mengetuk pintu. Dia melihat cangkir kopi di tanah dan matanya berkedut. Steve, posting blog Feng Yu yang kamu lihat, bagaimana kamu akan menghadapinya? Paul Allen berbalik dan bertanya. Apa pendapatmu tentang Paul? Balmer bertanya. Juga informasikan kepada pabrik itu, tingkatkan promosi produk sistem Vista yang sudah diinstal sebelumnya, dan kami juga menuduh Feng Yu atas pernyataan palsu, meminta Feng Yu untuk meminta maaf di depan umum dan memberi kompensasi kepada kami atas kehilangan itu. Tingkatkan promosi produk kita, aku sudah menghubungi produsen utama. Mereka juga telah diserang oleh Masaru Kagawa, jadi mereka harus mau bekerja sama dengan kita. Adapun keluhan untuk Feng Yu, apa gunanya pidato kita? Balmer bertanya, apakah itu keuntungan tinggi Microsoft, atau kisah Bill Gates, itu benar? Dia bilang karyawan kita malas. Tidak bisakah kau menuntut mereka? Paul Allen marah. Paul, itu adalah kata-kata Masako Kameda, dan pihak lain diterbitkan dalam bahasa pulau. Proses penerjemahan pasti akan memiliki beberapa penyimpangan. Jika ini adalah tuntutan hukum, apalagi kita mungkin tidak menang. Bahkan jika kita menang, kita akan menderita. Ini masih mendiskreditkan diri kita sendiri. Adapun komentar Feng Yu, kita tidak perlu menuntut satu sama lain. Hanya ada satu poin, yaitu, Feng Yu mengatakan bahwa laba P kita cukup bagi kita untuk mengembangkan selusin P dan Vista. Yang ini jelas dibesar-besarkan. Tetapi jika kita menuduh pihak lain, kita harus membuat penghitungan rinci, itu akan membuat akun kita lebih transparan, maka semua orang tahu bahwa keuntungan kita terlalu tinggi. Meskipun Microsoft adalah perusahaan terdaftar, berapa banyak orang akan memperhatikan berapa banyak uang yang telah diperoleh Microsoft? Setidaknya konsumen awam paling peduli dengan harga saham Microsoft. Setelah itu karena kejadian ini dengan Feng Yu, maka kerugiannya masih Microsoft, yang membiarkan Microsoft Sistem Vista ini adalah yang paling mahal dalam sejarah. Pada awalnya, ia mengatakan bahwa sistem itu harus lebih murah, karena dengan OSA, harganya sangat rendah, konsumen akan kontras, dan memilih satu sama lain. Bill dan Paul yakin bahwa efek merek Microsoft yang kuat, inersia pengguna, dan sebagainya. Tetapi Vista dan P memiliki terlalu banyak tempat berbeda, tetapi inersia pengguna akan beralih ke sistem OS dengan kemiripan dengan P, tetapi lebih nyaman digunakan, belum lagi harga dari pihak lain terlalu kompetitif. Mereka memberi banyak tekanan pada P bisnis, pra-install P yang sama dari sistem Vista mereka, harganya lebih dari $100 lebih tinggi daripada OS pra-install. Di permukaan, sudah dibuka, tetapi banyak konsumen mengatakan bahwa ini meningkatkan pengeluaran mereka, dan mereka tidak menikmati layanan yang lebih banyak dan lebih baik. Seperti yang kamu katakan, kita hanya bisa makan kerugian bodoh. Paul marah. Saya pikir kita tidak perlu memperhatikannya, Intel akan bereaksi. Kita hanya perlu bersatu dengan Intel, kita mengoptimalkan kinerja produk mereka, mereka juga mengoptimalkan produk kita, lalu dapat bergandengan tangan untuk menekan bahkan ingin Yinsan, Huawei dan perusahaan lain, Balmer menjelaskan dengan samar. Bill Gates tiba-tiba berteriak jika kekalahan Intel. Baik Paul dan Balmer berpandangan lebar. Apa kata Bill, dan Intel akan kalah. Poin ini, mereka belum mempertimbangkan sebelumnya, kekuatan Intel, yang merupakan pemimpin di semua produsen aksesoris perangkat keras. Tetapi Intel bukannya tanpa kegagalan, sebagai contoh, ketika datang ke kompetisi teknologi dual core dengan Huawei, Intel dapat dikatakan sebagai kegagalan. Huawei pada dual core, meletakkan dasar citra mereka,
membiarkan lebih banyak konsumen mau memilih produk Huawei, lebih banyak produsen memilih produk Huawei. Jika Intel gagal, kemungkinan terbesar adalah bahwa produsen dikhianati, mereka berpaling ke pelukan Huawei. Namun, kata-kata Kameda Masao, tetapi semua produsen juga telah menyerang, dan bahkan dapat dikatakan menyerang seluruh industri, pabrikan itu akan benar-benar membalikkan kerjasama dengan Huawei dan mendukung Super Huawei. Jadi kita tidak bisa menunggu Intel untuk memenangkan permainan dengan pihak lain, kita harus menembak, biarkan Feng Yu tahu bahwa dia seharusnya tidak datang untuk memprovokasi kita semua. Bill Gates merasa malu dan sepertinya membuat keputusan. Tapi hati Ballmer agak disayangkan. Kapan Microsoft perlu bersatu dengan yang lain untuk menekan pihak lain? Sebelumnya, tetapi sebuah perusahaan Microsoft menggantung semua produsen perangkat keras dan pabrikan, sehingga mereka harus mendengarkan pesanan Microsoft. Tidak ada yang diizinkan untuk memasang sistem Linux atau sistem perusahaan buah yang sudah dipasang sebelumnya, yang menghasilkan buah sistem perusahaan hanya dapat diinstal dan digunakan pada mesin mereknya sendiri. Dari sudut pandang ini, Microsoft sebenarnya telah kehilangan status tinggi mereka yang unik. Microsoft mengumumkan bahwa aplikasi seperti perangkat lunak perkantoran mereka tidak akan tersedia dalam versi yang kompatibel dengan OS. Profesor universitas adalah nama Bill Gates. Tidak ada Bill Gates. Tanpa Microsoft, tidak ada industri kemakmuran hari ini. Intel dan mengumumkan bahwa mereka masih secara teknis di depan Huawei Semikonduktor. Biaya terlalu tinggi karena efisiensi pabrik dan biaya tenaga kerja. Sekarang sudah direvisi. Bill Gates membantah pernyataan Feng Yu. Dia tidak pernah membuat orang meniru dia karena kesuksesannya tidak ditiru. Microsoft percaya bahwa sistem OS relatif terbelakang, produk yang lebih baik, harus ada harga yang lebih cocok, pasar tidak bisa menjadi uang buruk untuk mengusir uang yang baik. Intel dan mengklaim bahwa Feng Yu pernah ingin membeli saham di Inggris, tetapi ditolak. Feng Yu sengaja mendiskreditkan Intel. Setelah dua perusahaan besar mengeluarkan suara, beberapa perusahaan kecil mulai menunjukkan solidaritas mereka. Segalanya tampak semakin besar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.